Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita bertemu kembali dalam ibadah online. Kiranya pertolongan Tuhan tetap nyata bagi kita semuanya. Karena kita yakin dan percaya Tuhan mampu dan sanggup untuk mengatasi apa yang sedang ada di hadapan kita. Baiklah, untuk mengawali dalam ibadah pagi ini, satu pujian, Aku Lebih Perlu. Mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Ku hampiri tatamu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hati-Mu. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Biarlah pujian ini mengantar kita di dalam ibadah kita, bahwa kita selalu mencari Tuhan dengan ucapan syukur, karena kita tahu bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Mari kita mengawali dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau-lah yang memiliki hidup kami, bahkan seluruh isi dunia ini. Kesempatan ini kami kembali dalam ibadah online ini bersama-sama datang kepadamu, baik untuk jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing maupun di dalam aktivitasnya. Tuhan, Engkau melawat pagi ini. Kiranya sungguh kuasa-Mu bekerja dan Engkau nyata di dalam setiap kehidupan mereka. Kami menyerahkan perjalanan ibadah online kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan mohon berkat Tuhan dan kasih anugerah Tuhan nyata di dalam setiap hidup ini. Dan untuk itu Tuhan memberkati setiap pribadi lepas pribadi. Lawatan Tuhan nyata dalam setiap hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Sebagai nats bimbing kita pada pagi hari ini dari 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Puji nama Tuhan. Sebagai renungan kita pada pagi hari ini, hidup adalah sebuah perlombaan. Sebagaimana Rasul Paulus, dia sudah mengakhiri pertandingan dengan baik di dalam peperangan imannya, dalam pelayanannya,
Dan saat ini kita pun juga ibaratnya kita juga masuk di dalam pertandingan itu atau perlombaan itu. Sebelum lebih lanjut, kita akan mendengarkan bagian dari firman Tuhan ini. Kita akan bersama kembali menyanyikan satu pujian. Kuasa-Mu nyata di dalam hidup. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkau penolong di saat susahku, Engkau persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kiranya Tuhan yang menolong kita di dalam kelemahan kita, bahkan di dalam perjuangan kita, bahkan Tuhan sebagai menara kehidupan kita. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, sekali lagi menjadi renungan kita pada pagi hari ini, bahwa Tuhan memberikan sebuah arena di dalam perlombaan yang harus kita lakukan. Karena memang hidup ini bagaikan kita di dalam perlombaan atau pertandingan. Dan di dalamnya ada satu perjuangan yang harus kita lakukan. Jika Rasul Paulus di dalam pelayanannya yang dia sudah membuktikan dengan perkataannya bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jadi keberhasilan di dalam perlombaan, keberhasilan di dalam pertandingan, keberhasilan di dalam perjuangan kita adalah bagaimana kita bisa memelihara iman kita. Untuk itu ada sebuah contoh dari Injil Lukas pasal yang ke-19 tentang Sakyus, yang kita sudah tahu dan sangat hafal cerita ini, bahwa di sana dikatakan Injil Lukas pasal yang ke-19, di situ ada seorang bernama Sakyus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek.
Jadi ada satu kerinduan, ada satu keinginan dari seorang yang bernama Sakyus untuk melihat Yesus. Dikatakan di sini bahwa orang apakah Yesus itu? Ya. Sakyus mendengar tentang Yesus dan karena itu dia tertarik, punya keinginan untuk melihat Yesus. Namun karena begitu banyak orang yang di sekeliling Yesus, sementara ada masalah dengan tubuh Sakyus yang kecil dan pendek itu, sehingga dia terhalang. Dari sini ada satu perjuangan yang dilakukan oleh Sakyus. Jadi dalam hal ini Sakyus tidak berhenti pada kelemahan dan kekurangan fisiknya. Dan inilah yang harus menjadi perenungan kita semuanya. Di dalam perlombaan kita tidak harus melihat dengan kekurangan dan kelemahan. Namun dari kekurangan dan kelemahan itu, kita harus mencari satu kesempatan. Dan inilah perjuangan, dan inilah perlombaan yang harus dilewati. Sakyus berpacu dengan orang-orang banyak itu. Sehingga ada satu usaha, dikatakan ayat yang keempat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi jangan kita berhenti pada kelemahan dan kekurangan kita di dalam perlombaan, di dalam perjuangan yang kita hadapi. Namun biarlah hal ini menjadi satu kesempatan buat kita untuk berjuang. Ya. Dan karena itu, Sakyus yang tubuhnya kecil dan pendek, dia berlari dan dia memanjat pohon ara. Ada satu hal yang perlu kita renungkan, bahwa di awal Sakyus ini adalah orang yang kaya. Orang yang kaya dan memiliki satu jabatan, yaitu pemungut cukai. Artinya orang yang terpandang, terlepas terpandangnya itu karena kejahatan atau kebaikan. Namun dalam hal ini Sakyus sudah melepaskan apa yang ada dalam dirinya. Dalam hal ini adalah harga dirinya. Untuk satu perjuangan yang memang memerlukan harga yang harus dibayar. Di dalam perlombaan ada satu tekad yang kuat yang harus dilakukan. Sebagaimana Sakyus ini, dia meletakkan keberadaannya, dia meletakkan posisinya, dia meletakkan statusnya, dan hanya fokus ingin melihat Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seberapa jauh perjuangan yang kita lakukan di dalam perlombaan kehidupan ini. Ada banyak tantangan dan kesulitan yang menghadang, khususnya kaitannya dengan perekonomian yang ada. Namun marilah kita belajar bahwa inilah hidup yang memang harus kita lewati. Dan kita tidak bisa berhenti pada permasalahan yang ada pada diri kita, terutama kekurangan dan kelemahan. Namun biarlah kita melihat sebagaimana Sakyus, kelemahan dan kekurangannya tidak membuat dia berhenti. Namun dia mencoba untuk meraih dan berjuang. Dan itulah yang dilakukan oleh Sakyus. Yang berikutnya, bagaimana Sakyus tatkala Yesus mengundangnya untuk turun. Dan dia katakan bahwa mengakui segala kekurangannya
mengakui segala kejahatannya. Bahkan apa yang sudah dikerjakan berkaitan dengan pajak yang merugikan banyak orang, dan dia siap untuk mengembalikannya. Saudaraku, yang kedua adalah pengakuan. Pengakuan terhadap keberadaan, kesalahan, dan kelemahan. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, pada kesempatan ini, biarlah kita, sebagaimana Sakyus, berani mengakui kesalahan, berani mengakui kelemahan, dan berhenti, artinya bertobat. Dan inilah langkah-langkah yang perlu kita hadapi dan yang harus kita lewati. Karena di dalam perlombaan yang harus kita hadapi ini, diperlukan keseriusan dan kejujuran di dalam keberadaan kita. Sehingga di dalam hal ini, Sakyus menjadi teladan. Dia berani mengakui kesalahannya. Dan karena itulah dikatakan, aku akan menumpang di rumahmu. Sesuatu yang sangat luar biasa. Yesus menumpang di rumah Sakyus. Yang kita tahu, Sakyus di kalangan orang Yahudi adalah orang yang berdosa, orang yang jahat, orang yang membela kepentingan pemerintahan penjajah, sementara menindas bangsanya sendiri. Tetapi Yesus katakan, aku mau menumpang di rumahmu. Inilah perjuangan, inilah perlombaan, dan inilah pertandingan yang terjadi. Sakyus melewati semuanya. Dan akhirnya dia mendapatkan Yesus ada dalam rumahnya. Ini menjadi satu simbol bahwa kehadiran Tuhan ada di dalam kehidupan kita, di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita, dalam pribadi kita. Tatkala kita mau meletakkan egois kita, tatkala kita mau mengakui segala kesalahan kita, dan Yesus katakan, aku mau menumpang di rumahmu, tinggal di dalam rumahmu. Pagi ini kiranya sungguh kita merasakan lawatan Tuhan secara pribadi. Perlombaan, peperangan, perjuangan apa yang sedang kita hadapi saat ini. Abaikan kelemahan dan keterbatasan kita. Dan fokuslah untuk bertemu dengan Yesus. Dan akui segala kekurangan itu, kelemahan kita, bahkan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan disitulah Tuhan hadir. Kiranya pagi ini Tuhan sungguh memberkati kita, menolong kita di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Karena Tuhan melihat perjuangan kita, Tuhan melihat pertandingan yang sedang kita lakukan. Kita menjadi pemenang untuk memelihara iman kita sampai akhir zaman. Tuhan memberkati. Bapa di dalam surga, kami mengakui banyak keterbatasan dan kekurangan. Dan seringkali kelemahan dan kekurangan yang kami miliki selalu menjadi alasan di dalam keberadaan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah saat ini kami mendapatkan kekuatan untuk tetap maju terus di dalam Tuhan. Tetap berjuang dengan satu keyakinan, inilah yang harus kami lewati. Bahwa peperangan yang ada membawa kami lebih
menikmati berkat-berkat yang besar dari Tuhan. Kiranya juga Tuhan Engkau melawat setiap kami di dalam kesulitan-kesulitan yang sedang terjadi bagi jemaat-Mu. Baik saat ini yang sedang menghadapi sakit, penyakit, bahkan yang juga terdampak. Tuhan, biarlah kami tidak lemah dengan kondisi ini, tetapi kami semakin melihat kuasa dan mujizat Tuhan terjadi di dalam setiap hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Untuk itu, biarlah firman-Mu memampukan dan menguatkan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, kiranya sungguh kita boleh mendapatkan berkat dan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan saat ini kita akan bersama-sama mengakhiri dalam ibadah online kita dengan satu pujian doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan, sebagaimana dalam pujian kami, doa Yabes, Tuhan memberkati kami semua, seluruh jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, dan juga Tuhan menolong kami, kiranya kuasa-Mu Tuhan yang menopang kami. Untuk itu Tuhan Yesus, sekali lagi Kau jamah anak-anak-Mu yang dalam keadaan sakit, Tuhan memberikan pemulihan. Tuhan sanggup dan Tuhan mampu. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu, Tuhan berkati, tambahkan dengan jiwa-jiwa baru. Bahkan untuk bangsa dan negara kami juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oleh karena itu, kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya berkat, damai, dan sejahtera dari Allah Bapa dan Putra yang tunggal Yesus Kristus dalam persekutuan kuasa Roh Kudus yang menyertai dan melindungi kami semua pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita semuanya. Amin. Firman-Mu tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah.